Apa tujuan pembentukan desa sadar kerukunan? Yang pertama, menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai toleransi antar warga. Jadi tadi sudah fokusnya toleransi. Bagaimana dengan adanya desa atau kelurahan sadar kerukunan ini, toleransi kita semakin baik. Yang tadinya mungkin fasib, hanya menghormati, menghargai orang yang berbeda agama, menjadi toleransi aktif. Terjadi kerjasama, terjadi ruang-ruang perjumpaan, terjadi dialog antar umat beragama, terjadi misalnya kerjasama untuk hal-hal yang positif dalam membangun masyarakat yang ada di kelurahan atau desa itu. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah mencegah potensi konflik sosial berbasis perbedaan. Jangan sampai keragaman itu Bapak Ibu itu sunnatullah. Sunnatullah itu Ibu Pendeta artinya sudah apa ya sunnatullah itu? Ketetapan Tuhan itu tidak mungkin dipungkiri bahwa saya misalnya seorang Muslim, Ibu Pendeta adalah Kristen, itu sudah sunnatullah. Kita tidak sama misalnya berbeda-beda, ada yang gagah, ada yang setengah gagah dan seterusnya, ada yang cantik, ada setengah cantik dan seterusnya, ada yang kacamata, sunnatullah semua. Diciptakan laki-laki dan perempuan siang dan malam, itu sunnatullah. Tidak bisa kita menolak dari sunnatullah itu. Nah, karena keberagaman ini adalah sunnatullah, maka mari kita melakukan namanya harmoni dalam keragaman. Kita mengakui perbedaan itu, ya. Kita mengakui sehingga tidak terjadi namanya potensi konflik. Karena seringkali orang konflik itu kan karena perbedaan pendapat tentang itu bisa konflik. Dalam keluarga saja jangan pergi jauh-jauh Bapak Ibu. Dalam keluarga saja kan sering jadi bagugea dengan orang di rumah kan, hanya karena perbedaan pandangan. Yang satu bilang kasih masuk di sekolah A, yang satu lagi kasih masuk di sekolah B. Tidak, ini yang A ini lebih bagus sekolahnya, yang satu lagi B ini lebih bagus lagi. Begitu juga persoalan-persoalan yang lain. Misalnya menentukan, misalnya kita mau makan di mana, rumah makan ini sama-sama kini suami istri. Kira-kira kita mau makan di mana? Nah, bilang istrinya kita makan di warung A. Nah, bilang jangan di sini, bapaknya ini, jangan di situ, begini. Nah, bilang situ bapak, bagus itu. Tidak. Ini kan perbedaan pandangan, pendapat yang bisa menyebabkan konflik. Nah, kalau itu terjadi dalam sebuah masyarakat Pak, terjadi di kelurahan dan tidak bisa dimediasi dengan baik, itu bisa berpotensi menjadi konflik sosial. Nah, itulah kenapa desa kelurahan sadar kerukunan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik-konflik antar warga. Yang berikutnya tujuannya adalah jadi membentuk masyarakat inklusif, terbuka, dialogis dan saling menghargai. Dengan adanya desa sadar kerukunan ini, kita harapkan masyarakatnya dialogis. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun masalah itu, jangan didiamkan, tapi kita melakukan dialog. Hari ini termasuk bagian dari dialog itu. Kita mempertemukan tokoh-tokoh agama, ada Pak Babinsa, ada Pak Ibu Pendeta, ada Babin Kantipnas, ada tokoh agama, dalam rangka dialog antar umat beragama. Kemudian saling menghargai. Ya, ini ajaran saling menghargai ini bukan hanya ajaran secara umum ini di Indonesia, tapi sebenarnya ini budaya lokal ini Pak. Saling menghargai. Ada budaya kita kenal itu apa? Sipakatau, sipakaletbi, sipakainga. Ini kan budaya lokal yang sangat mendukung terciptanya sebuah kerukunan. Yang berikutnya menjadi contoh atau role model bagi daerah lain. Ini yang saya maksud tadi Pak Lurah. Kalau orang tahu bahwa Loka ini termasuk kelurahan sadar kerukunan, maka tidak menutup kemungkinan suatu waktu kelurahan lain, desa lain akan datang ke sini. Apa yang menjadi indikator sehingga Loka ini menjadi desa atau kelurahan sadar kerukunan? Kalau ini misalnya informasi ini menyebar ke seluruh kabupaten kota, bisa saja kabupaten-kabupaten terdekat yang belum terbentuk desa atau kelurahan sadar kerukunannya akan datang ke sini. Yang belum terbentuk itu Pak, yang terdekat ini Sinjai. Bantaeng sudah. Ya, Bantaeng sudah. Jeneponto belum.
Takalar belum, bisa saja Pak dia akan datang ke sini karena menjadi namanya role model ya. Mengapa kita wajib menjaga kerukunan? Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, damai dan produktif. Tentunya dari awal saya bilang bahwa kerukunan ini menjadi tanggung jawab bersama. Tujuannya supaya kita aman, supaya kita damai, supaya kita produktif. Bayangkan kalau wilayah kita ini tidak aman, ya, tidak aman ya, konflik, maka saya yakin Bapak Ibu tidak akan duduk di sini. Yang pertama kita ingat pasti keluarga. Bagaimana keluargaku di rumah? Tidak akan ada ruang-ruang perjumpaan kalau daerah itu tidak aman. Kalau daerah itu konflik. Coba kalau kita berbicara negara. Jadi perbedaan ini diciptakan untuk saling menghargai. Itu adalah sunnatullah yang harus kita jaga bersama. Karena ketika dalam suatu wilayah juga satu pemahaman, sama semua, itu juga tidak menjamin bahwa daerah itu tidak konflik. Coba kita lihat negara-negara yang konflik hari ini, itu kalau kita lihat standar-standar dari aspek kerukunannya itu sama semua, agamanya sama, orangnya sama, tapi konflik juga. Kita ini luar biasa di Indonesia, di Bulukumba luar biasa. Ya, agamanya berbeda, sukunya berbeda, warna kulitnya kan sama juga toh, sawo matang ya apa istilahnya. Ya sama ji. Nah, tapi bisa menyatu, bisa damai. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa Pak, yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Yang berikutnya, kenapa kita wajib menjaga kerukunan? Menghindari konflik yang bisa menghancurkan hubungan sosial dan ekonomi. Kalau daerah itu konflik, yakinkah stabilitas sosial yang ada di situ tidak akan tercipta? Yakinkah akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi? Kalau kehidupan ekonomi, hidup serba susah. Mau beli beras, sembako, apa sekali tidak ada. Karena semua stok-stok yang masuk itu dibatasi. Ini yang perlu kita jaga. Kenapa kerukunan itu menjadi penting bagi kita untuk dijaga? Mendukung pembangunan daerah. Kalau kerukunan di suatu wilayah bagus, yakinkah itu pasti akan mendukung pembangunan di sini? Dan tidak ada konflik Pak. Kalau loka ini misalnya tercipta kerukunan yang bagus, yakinkah ini bisa menjadi Pak Lurah? Ini bisa menjadi kalau dari aspek penganggaran itu bisa menjadi daya tawar menawar untuk pemerintah daerah Pak Bupati, bahwa di Loka ini sudah tercipta, sudah terbentuk desa sadar kerukunan, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Artinya simbol-simbolnya, pertemuan-pertemuan antar warga itu perlu didukung oleh pemerintah daerah dan termasuk tetanggata yang di depan, Kementerian Agama. Kemudian menjaga nama baik daerah sebagai wilayah yang harmonis dan inklusif. Ya, ini juga penting. Karena bagaimanapun kita ini citranya harus kita jaga. Nah, hal-hal seperti ini juga dari aspek kerukunan kita jaga bersama Bapak. Jangan sampai perjuangan selama ini Pak aparat kita, Pak Babinsa, Pak Pendeta, Pak Babinkadenas, Ibu Pendeta, tokoh-tokoh agama sudah luar biasa nih, menjaga kerukunan umat beragama. Tiba-tiba ada misalnya hal-hal kecil yang tidak diantisipasi dengan baik, di video, dimasukkan di media sosial, viral kemana-mana, kan baru-baru terjadi lagi kan? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama, sehingga sekecil apapun potensi konflik yang ada di wilayah, sebisa mungkin masuk di situ. Masuk dalam artian menenangkan, jangan memprovokasi. Kalau memprovokasi tambah bahaya itu. Jadi kalau ada potensi konflik, misalnya, ini ada potensi konflik, kita masuk situ, ada apa ini? Kita nasihati yang baik-baik. Jangan ikut mengambil bagian dari konflik itu sebagai provokator, satu, berarti memprovokasi dua orang, atau menjadi salah satunya, membela salah dan mengabaikan yang lain. Karena itu bisa berpotensi konflik besar. Jika tidak terjadi kerukunan, jika kerukunan tidak tercipta, apa yang terjadi? Terjadi konflik sosial dan kekerasan, disintegrasi sosial antar kelompok masyarakat, menurunkan kepercayaan publik,
terhambatnya pembangunan dan ekonomi lokal, lingkungan tidak kondusif bagi generasi muda. Meskipun sebenarnya bukan satu-satunya indikator ini bahwa ketika kerukunan tidak tercipta, lingkungan tidak kondusif bagi generasi muda. Kalau generasi muda saat ini luar biasa juga tantangannya, ya. Nanti Pak Babinsa dengan Babin Kantipnas yang bahas itu, karena beliau lebih apa ya, pasti datanya ada. Yang berikutnya, Pak. Nah, tujuan program Kelurahan Sadar Kerukunan bagaimana menciptakan kesadaran warga akan pentingnya kerukunan. Jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini sudah ada gambaran tentang apa itu Kelurahan Sadar Kerukunan. Kenapa kerukunan itu penting dijaga? Siapa yang bertanggung jawab tentang kerukunan? Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya semua akan kembali ke wilayahnya masing-masing, memberikan pencerahan kepada warga tentang kerukunan itu, yakinkah bahwa kerukunan akan tercipta di kelurahan Loka itu? Sebagai seorang pemimpin keluarga, kembali ke keluarga. Pahamkan itu bahwa jangan mudah tersinggung sehingga menyebabkan perpecahan antar warga. Sabar jaga baik-baik kampung. Seorang pemimpin agama kembali ke umatnya, pahamkan betul-betul bagaimana sebuah kerukunan bisa tercipta dengan baik. Pemimpin agama, Pak dosen juga akan kembali ke kampusnya, pahamkan mahasiswa atau mahasiswita, jangan mudah-mudah terprovokasi sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang bisa merugikan masyarakat umum. Ya, kalau Pak aparat ini ya pasti akan keliling dia. Lebih banyak waktunya ini Pak Babinsa memberikan penyuluhan kepada warga. Bagaimana terciptanya hidup yang rukun dan damai. Ada partisipasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi. Kalau ada desa sadar kerukunan ini, kita harapkan masyarakat juga ada partisipasinya dalam menjaga toleransi. Yang berikutnya, menjadi model kolaboratif bagi wilayah lain. Itu tadi yang saya sampaikan. Nanti masyarakat luar akan datang ke sini untuk melihat kenapa Loka ini dijadikan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan.